Halo Om Noni, Muslim non Muslim. Bukan memaksa, kita nanya kok memaksa. Kalau kalian merasa terpaksa, kalian ngapain naik? Aneh-aneh. Halo Om Noni. Iya. Ya Om Noni silakan. Tadi tema saya dengan kawan Anda tadi membawa tentang Tuhan yang mulia itu adalah Tuhan yang tidak mengajarkan kecabulan. Anda sepakat? Aduh, sorry baru masuk jadi nggak ngerti. Agamanya apa? Agama Kristen. Tadi ada teman Anda Kristen. Dia bilang Tuhan yang benar itu bukan Tuhan yang cabul, kurang lebih begitulah. Karena kalau ada Tuhan yang mengajarkan kecabulan, berarti Tuhan itu tidak benar. Saya sepakati. Lalu dia mengatakan bahwa Tuhan yang dalam perjanjian lama itu tidak benar karena memerintahkan Nabi Hosea berzina. Kamu sepakat nggak? Nggak sepakat lah. Jadi menurut kamu menyuruh Nabi berzina itu perbuatan mulia? Enggak. Berarti kamu mengakui kalau Tuhan di perjanjian lama itu Tuhan yang tidak mulia? Tuhan di perjanjian lama Tuhan yang tidak mulia. artinya Allah gitu. Tuhan di perjanjian lama bukan Allah, YHWH namanya, kami nggak kenal. Tuhan di perjanjian lama itu lansia, dan duduk di kursi roda, berantem sama Yakub kala, menyuruh bunuh anak kecil, menyuruh Hosea berzina, suruh Yesaya nggak pakai baju selama 3 tahun. Itu bukan Allah itu. Terus dia apa? Tuhan kalian lah, Oh. Yesus. Oh gitu. Berarti yang kita imani Allah itu berarti salah berarti. Allah nggak salah. Yang salah tuh kelakuan Tuhan yang digambarkan sama penulis kitab-kitab yang kalian imani sebagai kitab suci. Tuhan tuh nggak pernah salah. Berarti Taurat Yang salah itu tak- adalah orang yang telah membuat kitab dengan tangannya lalu memfitnah Tuhan, mengatakan Tuhan lansia, mengatakan Tuhan berantem sama Yakub, mengatakan kalau Tuhan itu berpihak kepada orang-orang jahat, mengatakan Tuhan melawan suku Amalek berperang. Ini baru Tuhan yang tidak pantas disembah. Dan Berarti itu adalah Tuhan gambaran yang- Tuhan yang ditulis oleh orang Yahudi. Berarti Tuhan yang di perjanjian lama itu tidak benar. Tuhan yang di dalam perjanjian lama itu adalah Tuhan yang digambarkan oleh penulis kitab Anda. Menurut Anda kalau ada Tuhan digambarkan berantem sama Yakub terus kalah, itu Tuhan benar atau Tuhan nggak benar? Tuhan yang benar ya Tuhan yang di perjanjian lama. Coba saya nggak bawa Tuhan perjanjian lama. Dulu saya mau tanya kamu, apakah Tuhan bisa kalah berantem sama manusia? Tuhan berantem sama manusia nggak ada kayaknya. Tuh, Tuhanmu berantem sama Yakub sampai paha Yakub terpelecok. Masa kamu nggak tahu ayatnya? Jangankan Tuhan berantem sama Daud, Tuhan ditombah ansip Romawi aja kamu percaya. Kadang-kadang kalian ini lucu ya. Hah? Ya lanjut. Karena apa kalian ini? Aneh kalian ini loh. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Nah sekarang Tuhan yang menyuruh nabinya berzina tuh, menurut kamu tuh Tuhan yang benar atau Tuhan yang nggak benar? Ya Tuhan nggak benar. Nah kamu buka Hosea pasal 1 ayat 2. Tuhanmu memerintahkan Hosea berzina. Aduh, kejam ya. Coba buka kitabmu, buktikan aja lah. Tuhan perjanjian lama juga pernah ngambil bini orang. Dalam 2 Samuel pasal 12 ayat ke-7 dan 8. Berarti Mbak ini udah hafal sekali ya. Kitab. Iya, cukup apalah. Belum lagi Tuhan kamu memerintahkan Yesaya nggak pakai celana dalam selama 3 tahun. Masya Allah. Waduh, Masya Allah. Opa-opa Ireng, itu bukan sejarah, itu perintah.
orang Tuhan yang memerintahkan Hosea untuk beranak anak-anak sundal kok. Kakak bacanya itu pakai iman apa enggak? Kenapa saya harus beriman sama kitab kayak karangan lepas manusia, Dek? Bang, orang baca itu pakai mata, Bang, bukan pakai iman, Bang. Cuman orang baca pakai iman, nggak pakai mata, Bang. Saya nggak nanya sampean. Bang, yang namanya Tuhan yang benar itu Tuhan yang bijaksana. Masa iya ketika Daud begini, Kakak. berzina diambil bininya dikasih ke orang? Kakak Rifa yang cantik, molek, seksi. Mode seksi. Gini. Saya salah satu orang Kristen yang ngefans sama Kak Rifa, Kak Nandar juga. Saya suka debatnya itu bagus. Maksudnya bertanggung jawab. Artinya face to face itu bagus sekali. Tapi maksudnya kan saya di sini kita sharing kan. Iya. Kita sharing artinya kita bicara dari hati ke hati istilahnya kan begitu toh. Oke. Gitu. Ya kakak, benar. Saya suka sama Kak Rifa itu. Waduh, suka dia. Menyampaikan itu. Suka itu bukan berarti cinta. Iya, nggak? iya tahu. Maksudnya Iya kan tahu. Fans. Kak Rifa itu Iya. cara penyampaiannya itu bagus. Jadi kan di sini kita bicara itu supaya enak lah, sama-sama saling Enak, ya enak. mendengarkan, gitu. Saling enak lah gitu. Ya, sama-sama saling mendengarkan. Iya, silakan kamu ngomong dulu baru saya. Kakak lanjut aja kakak. Oke, jadi begini ya. Ini saya jarang-jarang pakai jadi begini nih. Sekarang saya pakai jadi begini. Saudara Anda tadi beragama Kristen mengajak saya untuk diskusi. Tema yang kami angkat adalah apakah Tuhan yang benar itu bersifat mulia? Betul, kita sepakati. Yang namanya Tuhan yang benar itu sifatnya mulia. Maka dia membawa bukti, kata dia Tuhan saya tidak mulia. Padahal saya sudah bantah. Lalu saya bawa bukti juga. Loh justru kalau kita baca kitabnya saudara-saudara Kristen, Tuhannya teman-teman Kristen itu pernah memerintahkan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh kepada hamba-hambanya. Seperti perintah kepada Nabi Hosea disuruh untuk bersundal atau memperanakkan anak-anak sundal. Yang kedua, Tuhan Anda sendiri mengambilkan bini orang, yaitu bininya Saul diberikan kepada Daud. Itu adalah Tuhan Anda sendiri dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Begitu juga Tuhan Anda kepada Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 20 nomor 3, diperintahkan tidak pakai celana dalam selama 3 tahun. Nah, banyak sebenarnya, bahkan Tuhan Anda di Bilangan pasal 31 memerintahkan untuk ada Ustadz Wafi tuh, memerintahkan untuk naik Ustadz, memerintahkan untuk apa namanya itu, bukan cuma bersundal, mengambil bini orang, bahkan dijelaskan bahwa dalam kitab Anda Tuhan Anda memerintahkan para pasukan-pasukan Kristus, pasukan Bani Israel mengambil orang-orang perawan untuk dijadikan untuk mereka, lalu meminta upeti perawan, lalu yang tidak perawan disuruh bun-bun semua. Nah, apakah hal-hal seperti ini, naik Ustadz Wafi, hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang perbuatan yang mulia menurut Anda sebagai orang yang normal, cara berpikirnya sehat? Ayatnya mana ayatnya? Oke, Pak Wangling, selamat malam. Pak Wangling baru masuk. Pak Wangling ingin ikut berkontribusi dalam dialektika di sini. Pak Wangling mau ayat yang mana? Tuhan menyuruh Nabi memperanakkan anak-anak sundal. Hosea pasal 1 nomor 2. Tuhan mengambil istri orang. 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Tuhan suruh nabinya telanjang gak pakai celana dalam 3 tahun. Yesaya pasal 20 nomor 3. Tuhan meminta upeti berawan dan suruh bun-bun anak kecil. Ya Bapak baca terlalu banyak, Bapak baca sendirilah. Tolong dibaca. Pak,
Aneh Pak, kalau Bapak suruh saya baca, saya yang jelasin ke Tunjukin Bapak. dong. Bapak sebagai Oten Ya, yang punya tunjukin kitab, dulu. kalau ingin menjelaskan saya, baca dulu kitabnya sendiri. Masa nggak pernah baca kitabnya terus tiba-tiba langsung mengerti, menjelaskan ke kami? Kalau Bapak suruh saya baca, ngapain Bapak menjelaskan? Mending saya yang pelajari sendiri. Anda membaca biar saya jelasin. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? Apa arti Loh. kitab itu? Biar Anda jangan Kalau asal begitu komen. ngapain saya minta Anda untuk menjelaskan kalau saya juga ya akhirnya membaca? Mending saya baca daripada dengerin Saya yang ocehan Anda. menjelaskan. Ya Anda baca Saya dulu, yang Anda paham nggak? menjelaskan. Ya Anda paham nggak ayatnya? Di situ baca dulu biar Anda paham. Loh, ini Oten ini memang aneh saudara. Tunjukkan dulu, tunjukkan Yang suruh dulu, baca tunjukkan, kita lalu tunjukkan dia dulu. menjelaskan. Inilah kenapa kita orang Islam jangan ditiru ya. Ustadz Wafi kalau debat, dia ambilkan kitab, dia baca, dia tunjukkan. Oteng mau menjelaskan ke kita yang disuruh bacakan. Kan Anda yang ngomong. Fakta mana faktanya? Tunjukin. Parah Oteng nih ya guys, parah Oteng nih ya. Faktanya mana? Kita butuh fakta ini. Udah kalau kau nggak mau menjelaskan, kami nggak minta kok. Kami mau diskusi sama si Noni dulu ya. Anda tadi bilang, Anda yang bilang mana faktanya, buktikan. Ya udah aku bacakan nah ya. Udah saking aku nih merendahkan harga diriku disuruh-suruh sama Oteng ya. Saking kami nih umat mayoritasnya sangat toleransi lah kepada Oteng yang nggak pernah baca Bible nih ya. Aku bacakan kau. Coba aku mau tanya sama kau bagaimana kau memahami ayat ini ya. Inilah Oteng pantas lah kalian masuk neraka. Fatwa Unirifa, barang siapa Oteng yang tidak mengerti bahasa Indonesia, finar. Itu fatwaku. Pengen aja menyucikan Muhammad. Ah turunlah kau lah. Sudahlah kau minta tolong sama bunda gembala kau ini membacakan kitab. Kau pula memframing nabiku. Memang nggak ada adab kau deh. Kau tuh nggak ada adab. Udah diam turun. Kau nggak berhak ada di sini. Ini forum manusia. Kau mau jadi manusia atau hewan? Mau nggak jadi manusia? Muhammad suci nggak? Saya bilang saja dulu. Lebih suci daripada Tuhan kau yang dikatakan terkutuk, Dinda. Bahkan Ustadz Wafi lebih suci daripada Tuhan kau. Setidaknya Ustadz Wafi tidak dijadikan berdosa. Yonatan Namdar setidaknya tidak terkutuk. Tuhan kau dua-duanya punya. Dijadikan berdosa, dijadikan terkutuk. Jangankan dengan nabiku, dengan Ustadz Yonatan Nanda dan Ustadz Wafi saja Tuhan kau gak ada apa-apanya. Ustadz Wafi dia kerja, Tuhan kau ngambil keledai orang. Enggak ada kemuliaannya sebagai pria. Kasihan, janganlah diketawain gitu. Merendahkan harga diri Tuhanmu di hadapanku kalau banding-bandingkan Tuhanmu dengan nabiku loh. Jangankan dengan nabiku, dengan abang-abangku ini, ustadz-ustadzku ini aja nggak ada apa-apanya Tuhanmu. Ustadz Wafi setidaknya berguna bagi peradaban. Setidaknya beliau menjawab dan membela kemuliaan agama Islam. Tuhanmu selama hidup di dunia 33 tahun apa manfaatnya buat peradaban? Lebih baik kau tuhankan Einstein atau Isaac Newton. Punya teori yang bisa berguna untuk ilmu pengetahuan. 33 tahun Tuhanmu hidup. Setidaknya ada tidak legasinya? Ada Uni. Apa? Memasukkan roh jahat ke babi. Dan babinya dimakan oleh mereka. Ya itu cukup lah, lumayan lah ya. Pantas mereka di kesetanan. Jadi ketika kalian umat Kristen mau menjelaskan agama kalian kepada kami, bacalah dulu kitab kalian. Supaya kami yakin kalian itu mengerti. Ini tidak mengerti tentang kitab sucinya, kami pula disuruh membacakan. Hai dia yang menjelaskan. Noni, bagaimana pendapatmu melihat kelakuan kawan-kawanmu itu Noni? Ya, karena gini kakak, seharusnya kan kita berbicara kan harus satu-satu baru enak kita ngomong. Ya kan, Ya kakak? siapa yang ngomong berlima? Tadi kita ngomong satu-satu kok. Saya nanya nih, kamu bisa bahasa Indonesia dek? Bahasa Jawa, iso, isiti. Mengerti nggak bahasa Indonesia yang saya ucapkan? Banget. Coba dengarkan baik-baik. Bagaimanakah pendapatmu tentang temanmu tadi
yang ketika mau menjelaskan tapi tidak mau membaca kitab sucimu. Apa pendapatmu tentang hal ini? Silakan. Tentang hal itu, ya mungkin dia mau menjelaskan, tetapi memang logikanya pasti tidak akan diterima oleh Kak Rifa. Dari mana kamu tahu logika dia tidak akan saya terima? Kamu Tuhan, tahu masa depan. Kak Rifa juga Kenapa kan di depan kami Gini, kalau gini, Kristen gini. itu selalu jadi Tuhan? Tahu Kak masa Rifa juga kan depan. bukan Tuhan. Loh, saya tidak sok tahu tentang masa depan. Ketika kalian umat oteng-oteng ini menjelaskan tentang kitab kalian, kenapa kalian tidak mau membacanya? Kenapa? Membaca apa tuh? Kitab suci? Aduh, Apa buku pantas lah karangan? Kak. Pantas kamu Kristen ya. Saya tanya kamu bisa bahasa Indonesia, katanya bisa. Bisa kan? Ternyata kamu nggak mengerti pertanyaan saya. Saya mempertanyakan kepadamu pendapatmu sebagai orang normal, melihat kelakuan saudaramu yang mau menjelaskan kitabmu tapi tidak mau membacanya lebih dahulu. Kenapa kalian itu anti ilmu pengetahuan? Bukan anti, Kakak. Lah, kamu sendiri? Kamu sudah pernah baca ayat itu? Ayat tentang Itu tanda itu. Tanda on. Dah begini, Kakak kan tadi bilang Hosea lah apalah itu. Aku mau ngasih ke Ustadz Wafi ngerasa ini aku menurunkan harga diri Ustadz Wafi. Begini, kakak, tolong dengar. Kakak percaya bahwa Adam itu adalah nabi dari kakak? Apa urusannya Hosea yang disuruh bersundal sama Tuhanmu itu dengan Adam? Begitulah nanti nyambung jadinya. Ya apa korelasinya? Korelasinya begini. Waktu penciptaan Adam dan siapa nama istrinya? Nggak tahu aku, Sarminah kayaknya kalau nggak salah. Siti mungkin Siti. Nah, Udah diam deh, mending bertanya aja ke Ustadz Wafi. Udah jangan gitu paksakan lah. gitu kan. Semakin Nah, lama kalian jadi membuka mulut begini, kalian semakin ketahuan botol kalian serius. Kakak. Gini, istrinya Adam, dia kan punya anak, namanya siapa? Nggak ada urusannya sama aku, mau namanya Sarkowi Gitu, kayak mau namanya begini. Sarmono kayak nggak ada urusannya sama aku. Ini kan nanti bertujuan sampai ke sana ya, Kakak. Udah kau ngomong Kakak sama Ustadz ributkan Wafi, kau itu. bertanya ya, kau tugasmu bertanya aja di sini ya. Iya, begini. Udah. Saya mau bertanya dan mau cari jawaban dari kakak. Ustadz, Gitu loh, Kak. bisa nggak Ustadz bantuin Ustadz, tolong Ustadz. Iya. Repot nih, Ustadz. Begini, Kak. Aduh, kayaknya Uni aja gak mampu ini, apalagi saya. Begini, Kak. Begini, Kakak. Dari penciptaan Adam, Adam diciptakan satu orang. Dan di situ menurut kejadian itu diciptakan Hawa di dalam Taurat. Nah, setelah penciptaan itu Adam dan Hawa mempunyai anak. Setelah mereka mempunyai anak, kenapa sampai jadi ke kita turun-temurunnya itu? Coba tolong jelaskan. Kalau kakak mau memperdebatkan tentang Hosea. Poinnya apa sih? Nah, Sama pertanyaan Hosea ini poinnya apa? nah, jadi kakak udah. berarti kalau kakak menyalahkan Hosea, berarti kakak juga harus bisa mengkoreksi dari penciptaan Adam. Gitu loh, kakak. Jadi biar Aku mau nyanyikan kau satu lagu ya. Ada bisa, Gara-gara Kakak jawab dulu, sebotol Kakak. anggur Kakak Rika. asam, Saya ada orang. open Kau diam dulu, aku lagi nyanyi Gak, aku cuma menjawab kau dengan nyanyianku aja ya. Karena orang Kristen ini kan suka kali dengan nyanyian kan. Gara-gara sebotol anggur asam, anak orang kau Tuhan kan. Gara-gara sebotol anggur asam, anak Tuhan kau Tuhan. kakak buka kamera.
Jawab dulu pertanyaan saya Kakak. itu, woi. Kakak. Buka Saya mulutmu buka dulu, kamera Wang Nik. nih. Bentar, Om Nik, Om Nik. Ah. Buka mulutmu, Wang Nik. Iya. Buka mulut dulu. Ya, jawab dulu, jawab. Buka mulut. Ya, gimana Om Nik? Nggak, jangan gitu kakak. Kita bicara sopan-sopan. Ya denganmu kan Bicara yang sopan. enak-enak kan. Ya, silakan. Gimana? Masalahnya kan- apa? Kakak pertanyakan kenapa Hosea itu gini gitu. Bukan. Kakak meyakini Bukan bahwa- gini gitu, bukan. Kamu salah, Om Nonik. Nggak bisa, Om Nonik, pertanyaan saya bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, apakah ketika Tuhan memerintahkan Hosea berzina, itu perbuatan mulia atau tidak? Itu, Om Noni. Terus kalau Allah memerintahkan Nabi Adam untuk beranak cuculah memenuhi bumi ini, kira-kira itu perbuatan yang zina apa tidak? Ya bukanlah kan menikah. Loh, dia kawin sama saudaranya sendiri bisa? Ya, karena memang nggak ada lagi yang mau dikawinin. Masa dia mau nikah sama pohon pisang? Lah itu, berarti kembali lagi. Intinya Kapan Hawa itu berarti saudaranya memang Adam? Tuhanmu Bener, memang Om. mengizinkan berzina. Tunggu, coba tunjukkan dulu di kitabmu kalau anaknya Adam menikah dengan saudaranya. Coba tunjukkan di kitabmu kalau anak Adam menikah dengan saudaranya. Coba tunjukin. Kembali lagi ke tadi. Ya Kakak. tunjukkan dulu di kitabmu. Jadi Nggak pakai data. Om Nonik, bisa dengar kata-kata kita nggak? Coba tunjukin dalam kitab Anda ada dalil yang mengatakan anak-anak Adam saling menikahi satu sama lain. Coba dalilnya. gimana kak? Anda mengklaim di kitab Anda bahwa anak-anak Adam itu saling menikahi. Coba Anda tunjukkan kepada kami. Dalilnya di mana itu? Ada di Alkitab. Yang mana? Ayat berapa? Pasal berapa? Pasal apa? Ada di kitab di- apa? Di kitab kakak ada nggak? Kenapa malah membahas kitab saya? Kamu menjelaskan imanmu kok. Yang pertanyaan saya itu ada di kitabmu, Hosea. Hosea itu memerintahkan bersundal alias berjoni. Saya tanya dulu nih, apakah perintah Tuhan yang memerintahkan nabinya berzina itu perbuatan mulia atau tidak? Yang namanya perbuatan zina itu tidak dijadikan perbuatan mulia. Nah, berarti Tuhan yang memerintahkan Jadi itu bukan Tuhan yang mulia. Ributkan apa gitu loh. Makanya katanya kamu ngerti bahasa Indonesia. Tadi temanmu bilang Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang mulia. Saya sepakati. Oke, saya tanya dia lagi. Maksud Tuhan mulia itu apa, saudara? Dia jawab, maksudnya adalah Tuhan itu tidak mungkin memerintahkan kepada hambanya untuk berbuat yang tidak senonoh. Oke, saya sepakati. Maka ternyata saya bertanya, bagaimana dengan Tuhan dalam kitab kalian yang memerintahkan Hosea berzina? Apakah itu perbuatan mulia atau tidak? Itu sebenarnya pertanyaan saya. Kamu nggak kemana-mana, lari ke Adam pula, lari kemana-mana. Paham nggak? Lanjut. Ya paham nggak? Loh, jawabannya apa? Kok lanjut? Gimana sih? Paham. Ya apa Iya, jawabannya? jawabannya apa? Kok paham? Udah gini aja. Tugas kalian kami berikan hak daripada kalian menanggung malu. Kami izinkan kalian bertanya saja. Kamu bertanya saja, Ustadz saya yang jawab di sini. Oke, Tentang boleh. Islam. Ya. Oh jelas. Ya, Ustadz Wafi monitor Ustadz. Lanjut. Nah, silakan Bang Ben bantu dulu pandu Ustadz Wafi untuk tanya jawab oteng-oteng kepada Ustadz Wafi ya. Mereka hanya bertanya. Kalau mau menyanggah, kalau mereka sudah merepotkan nanti potong aja Bang Ben ya. Nah, bantu Ustadz Iya, Wafi kalau biar enggak menyangga berarti siap untuk debat dua arah. data. Enggak, Gitu. harus ada data. Enggak ada kelayakan oteng-oteng dunia manapun berdebat dengan Ustadz Wafi. Layaknya cuma belajar aja. Ya, kecuali memang mau Oke, mempermalukan kalau dirinya. nyangga, Boleh. tampilkan Jangan data. Boleh. Silakan. Boleh Lanjut. kakak. Ya.
Silakan. Ini saya nanyanya ke siapa? Mohon maaf dulu. Nanyanya ke siapa? Ini Ustadz saya nih, Ustadz Wafi. Belah, Kamu sebelah tanya Pak tentang Islam. Wafi. Ya Pak Wafi ya. Oh ya. Gini. Di dalam Islam kan ada yang namanya Bunda Maryam ya. Iya. Maryam adalah anak Isa, Ibunya Isa. ibunya Isa. Siapa bapaknya Bunda Maryam? Imron. Kalau saudaranya Bunda Maryam itu siapa? Banyak. Minta berapa? Maksudnya apa sih pertanyaannya? Kok kayak pertanyaan SD? Ya yang tercatat aja. Ya gak tercatat. Yang menurut Pak Wifi tahu siapa? Gak tercatat. Kalau di mana? Mintanya di hadis, di Quran. Di hadis apa Quran? Bolehlah yang ada. Iya, ada yang bernama Zakaria, ada yang bernama banyak. Yang mana? Nabi Zakaria kan saudara juga sama Maryam. Masih saudara. Yang pernah saya dengar juga katanya bersaudara sama Harun ya. Harun itu cuma julukan, bukan nama. Julukan dalam artian kakak minta penjelasan. Ya julukan, orang kalau soleh dulu di kalangan Bani Israel itu disebut dengan Harun. Orang kalau baik sebutannya Harun, kalau jahat sebutannya Dajjal. Anak Dajjal, anak nakal tuh, itu sebutan. Oh gitu. Iya. Kenapa enggak dijuluki Musa aja sebagai pemberani atau Daud gitu? Bukan, kalau Musa nanti larinya tegas gitu itu pemberani. Kalau orang soleh, baik, lembut itu Harun. Harun itu pemberani, Musa enggak? Gimana sih? Ya kamu tanyakan kan soleh kan, baik kan? Bang, lidahnya bang, jangan begitu bang. Jijik saya lihat. Siap kakak, makasih atas penjelasannya ya, cuman sekedar tahu aja. Sambil mendalami. Nandar nggak ada adab, Nandar. Jadi Bukan kan maksudnya kan, jadi biar kita kan dengar dari kakak-kakak ini. Habisin dulu. Kakak-kakak yang saya paham pintar-pintar kok, ini. Mas Noni ini bukan nggak ada adab sebenarnya, nggak normal gitu aja. Nandar yang nggak ada adab, gue bilang. Nandar. Oh ini hostnya Maaf Kak ya, Nandar Pak. ya? Om Monik. Nandar, Kak Nandar ini saya ngefans juga ini. Om Monik, mohon maaf ya, kalau cewek sih wajar. Ini Om Monik cowok-cowok lidahnya digituin. Lanjut Ustaz. Dengan ini saya ngefans, bagus. Itu kamu di mana Mas Noni? Kamu sekarang di rumah? Di rumah Orang mana? saya asalnya Iya. dari NTT. Oh sekarang di NTT. Iya. Pernah ke NTT bang? Pernah ke Kupang. Wih, Kupang itu jauh loh dari tempat saya. Iya. Saya biasa kalau mau ke Kupang itu naik kulit kacang aja nyampe. Om Noni Yesus ini aja kayaknya namanya, baik sampai dia, ke Ustadz. Kayaknya orang baik di ini. Ya susah aja Cuman- nyampe ke Kupang. Kan saya sudah bilang saya tuh ngefans sama Kak Rifa sama Bang Nandar. Tapi lo itu saya Sama nggak- Darni, ngefans nggak sama Darni? nggak tahu. Tapi yang penting intinya Kak Rifa tidak boleh menghujat. Itu saya ngefans terus. Mana boleh saya sama Ustadz saya menghujat, dipiting Boleh. nanti saya. Nggak boleh. Saya walaupun Kak Rifa itu
berbeda iman dengan saya, tetapi saya ngefans sama Kak Rifa sama Kak Nandar. Yang penting jangan menghujat, itu aja. Kami nggak boleh. Kami ada dalilnya itu. Jangan kalian menghujat sembahan selain Allah. Nah, kami nggak ada. Cuman kadang-kadang kalian menuduh kami menghujat karena kami membacakan apa yang kalian imani. Kalian yang Itu mengutuk kan- Tuhan, kami yang dituduh. Kalian yang menghina Tuhan, kami yang dituduh. Terus, Gitu. terus. Ada lagi pertanyaan ke Ustadz Wafi nggak? Pertanyaannya tadi udah dijawab itu kakak. Udah kalau gitu kita gantian dulu ya, biar yang lain juga dapat bertanya, oke? Oh, boleh, boleh, boleh. Salam hormat dari saya ya, dari NTT. Iya. Om Noni sehat-sehat ya. Saya juga ini kan saya udah follow ini, ternyata Salam saya toleransi. Ya, salam toleransi Kak Rifa. Maju Iya. terus, jangan menghujat ya Kak Nandar. Abang juga jangan menghujat Yesus terus ya, tobatlah abang ini. Sudah bertobat sudah lama kakak, sudah Ya, tobat. Bang. Ya kalau gitu abang jangan menghujat Yesus lagi ya. Yesus dipuji, disembah, itu baru benar. Itu dia mati, Yesus. itu dia mati Nanti terkutuk, begini, abang percaya? Kalau tidak mengenal Yesus berarti tidak mengenal Allah nanti jadinya. Kasihan iman Ih, kita. bukan. Di Kristen itu kan Yesus katanya mati terkutuk. Itu jahat sekali Di loh. Yohanes itu kan sudah tertulis, kalau Anda tidak mengenal Yesus berarti Anda Mana tidak ada begitu. mengenal Sembarangan Allah. menambah Jadi, ayat aja nih. Boleh. Barang siapa yang menambahi firman Tuhan, dia tidak akan luput dari kematian. Nih, abang nambahin firman. Ya udahlah. Kalau tidak Abang- mengenal Yesus, tidak mengenal Allah yang punya surga itu. Nih, Tuhan Yesus memberkati ya. Selamat Tuhannya bertugas. Yesus yang memberkati kami ya. Ya, Kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhannya Yesus yang memberkati Warahmatullahi kami. wabarakatuh. Salam, salam, salam sehat. Ya. Oke. Ya. Ya, silakan Eget 27. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Ya, perkenalkan diri Anda, Pak. Salam. Pak kakak, Ya, perkenalkan agamanya apa, Pak? saya orang Kristen kak. Oke, Waalaikum. Ya, silakan. Anda ingin menjelaskan, silakan. Tapi Anda akan ditanggapi sama Ustadz Wafi. Nah, sekarang saya tanya. Anda itu mau bertanya atau mau menjelaskan? Mau bertanya kakak. Oke, silakan ke Ustadz Wafi langsung. Ya, kakak, aku mau bertanya tentang Muhammad itu kakak. Mau Ya, bertanya, silakan. Muhammad itu seorang pendosa atau orang suci? Silakan Ustadz. Nabi Muhammad itu sangat suci, bahkan tidak bisa najis. Muhammad itu seorang suci ya? Iya, bahkan tidak bisa najis. Hmm. Kalau dia orang suci, Tuhan itu suci tidak? Apa? Allah itu suci tidak? Allah itu sang maha suci. Terus yang itu siapa? Yang Apa? berdosa itu siapa? Yang berdosa itu siapa? Yang berdosa itu Bapak, antum. Ya, Yesus juga, Ustadz. bukan. Saya aku di sini. Muhammad seorang manusia. Iya, suci. Hmm. Terus Allah Allah, suci, Allah maha suci. maha suci. Nah, Ya. Yang dikata Allah manusia tidak ada yang suci. kata Terus siapa? kenapa? Kapan Allah bilang gitu? Hah? Kapan Allah bilang gitu? Allah yang bilang Iya, di mana itu Manusia- dalilnya? tidak ada yang suci. Emangnya Bapak pernah ngomong sama Allah? Kapan Allah bilang kayak gitu? Di mana ayatnya itu, Pak? Bapak nih kayak luga juga nih. Ya kan? Manusia Apanya ya kan, Pak? Saya belum iya. Ya kan gimana sih? Biasaan noten ini. Argumen pakai asumsi, ditanya dalil pelongak-pelongok. Jangan biasakan Naten. Bawa dalil. Iya kan katanya.
Saya tidak bilang apa-apa ya kan. Nanti dipotong videonya nanti. Iya kan? Woi Pak Eget, lanjutlah. Gue mau cerita nih, baru-baru ini Fit. Eget. Eget. Apa wak ni? Hoi. Kok diam dia Ustaz? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gimana sih? Disuruh tanya lu, bukan ditanya lu. Susah amat. Kabur tuh. Telah kembali ke rumah Bapak. Astagfirullah. Berpulang ke rumah Bapak Aduh, di ya surga. Allah. Halo Pak Andreas. Halo Pak Andreas. Aduh. Lawak-lawak kerjaan orang ini. Ada nggak lah kawan-kawan kita oteng yang nggak normal sedikit? Yang ada itu gak normal atau abnormal lu nih? Yang normal. Halo bed sektor. Bed sektor. Bed sektor. Ayo macam. Aduh. Gini banget lah nasib jadi ibu gembala ini ya. Tunggu aku pilih-pilih dulu bentar. Aku pilih mana tahu aku pilih yang normal ini. Sabar, Ustaz. Banyak nih yang naik. Ini masih lumayan ini orang-orangnya. Kalau di roomnya siapa? Ustaz Yusuf PI itu tambah parah di sana. Ngomong apa? Kita ngomong apa? Mereka jawab apa gitu. Kayak si Oki ya tadi ya. Tadi saya diskusi sama Oki. Iya. Aku live kan di YouTube aku, Ustaz. Gimana Tan? Muter-muter nggak Tan? Jangan muter-muter, pucet dia langsung. Halo Lindung. Lindung. Oke, turun. Si Woi ini naikkan aku. Udah ku jambak, dia nggak minta naik. Banyak lah cakap awak-awak semua nih. Dede Mite. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Muslim. Nggih. Ya, satu pertanyaan Mau nanya yang sama bisa Ustaz saya Bakti. turunkan ya. Ya, silakan satu pertanyaan yang bisa saya turunkan. Oke. Musuhnya Yesus itu siapa ya, Ustaz Wapi? Musuhnya Yesus Nggih. banyak. Orang Roma, bangsanya maksudku. Orang Romawi, orang Yahudi, terus iblis ketika itu muridnya sendiri, banyak. Terus yang ngeluarin Bible orang Romawi atau mana? Yang ngeluarin Bible itu sampai sekarang nggak ditemukan. Saya nggak tahu. Yang penting bukan orang Madura, bukan orang Batak. Orang Padang juga nggak ikut-ikut, Ustaz. Ikut-ikut. Tapi sampai detik ini, secara lengkap, secara yang paling lengkap, Bible itu baru ditemukan abad ke-4 ya. Vaticanus Sinaiticus itu kan 4 maksudnya itu. Itu baru ditemukan lengkapnya seperti itu. Jadi Vaticanus sama Sinaiticus ini ngambil dari mana itu sampai sekarang nggak ditemukan. Dan siapa orangnya yang menulis nggak ditemukan. Oke, udah ya, de Mite. Ya, salam dari Lombok ya untuk semua Ustaz Wapi, untuk semua Oh, Lombok. Islam. Waalaikumsalam. 1000 masjid. Siap. Oke, Jesuli 234, Muslim dan Muslim. Jesuli ini identik Muslim ini unik. Oh ya, ada Julius Nawawi. Halo. Ya, halo.
Julius Nawawi. Aku ini Oten. Oke, silakan Oten. Oten bertanya aja. Oke, di sini aku bertanya, ya. Di dalam surat Al-Hajj 40, ya, kalau memang itu firman Allah, ya, di dalam surat Al-Hajj 40, siapa yang berkata dan kepada siapa dia berkata tuh, kalau memang itu firman Allah atau perkataan Allah. Yang mana sih? Al-Hajj 40. Nggak ada surah Al-Hajar itu. Al-Hajab. Nah, ada Al-Hajab. Al-Hajab nggak ada. Al-Hajab. Apa sih anjir? Ajab mana ada bang? Ajab banget. Ajab banget. Ajab itu nggak ada bang. Belum saya ngomong sudah kena ajab. Surah ajab. Al-Hajab. Al-Hajab 40. Aduh, ya Allah. Al-Ahzab. Al-Ahzab kah? Ya, betul nggak Mas Julio? Al-Ahzab, bener? Apa sih anjir? Loh, kok malah diem, Pak? Pak, Al-Ahzab kah? Kok kena mental dia? Gara-gara kena anjir langsung kena mental. Gimana bang? Kalau nggak saya tunjukin dari sini. Iya, nggak apa-apa. Coba tunjukin. Oke, saya tunjukin. Ustadz, aku baca hadis gini Ustadz. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk mendebat ulama dan mengolok-olok orang jahil finar. Aku tuh termasuk mengolok-olok nggak sih Ustadz? Bedakan antara jahil dan ahmak, itu beda ya. Al-jahil yata'allam wal ahmak yunakishu bil batil. Jahil berarti dia menuntut dirinya untuk belajar. Ahmak adalah orang BODOH yang akan selalu membela kebatilan. Kalau ahmak nggak apa-apa. Oke. Aku kepikiran terus sama hadis itu Ustadz. Kepikiran kenapa? Halaman. Ya karena gimana ketawa kayak gini. Sabar nih, tahan dulu nih. Iya, Silakan, Julius. lanjut. Nah, kalau seperti itu Edis pasti masuk neraka karena menertawakan dirinya sendiri terus dia. Ya kan emang dia. Dia kan menertawakan dirinya terus. Maksud aku. Udah Ustadz, lanjut. Ya. Halo bang. Ya, gimana, Mas Julius? Coba ditunjukkan. Gini bang. Saya coba buka kamera tapi nggak bisa, ini gimana ini bang? Padahal saya mau tunjukin. Kok malah nanya ke saya? Suratnya ini. Ini mana? Ini saya sedang melihat alam barzah. Nggak kelihatan bang. Makanya abang tuh biar ngomongnya lancar keluarkan dulu Tuhan di hidungnya. Bersihin dulu bang. Mana bang? Biar saya baca gitu loh. Abang pengikutnya baru 51 biji bang. Mana bisa buka kamera? Bang. Lah. Dengar bang. Ini tulisannya bang. Al-Ahajab 40. Bunyinya gini. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui dan Maha tahu itu. Ya, itu ungkapan Allah. Ungkapan Allah itu, maka Muhammadun aba ahadim rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Terus pertanyaan saya, kalau memang ini adalah firman Allah, ini perkataan siapa dan kepada siapa dia berkata? itu firman Allah yang dibawa oleh Jibril, dilafatkan dengan lisan malaikat Jibril, lalu disampaikan oleh Nabi Muhammad ke umatnya, begitu. Oh, berarti ya Allah berkata bahwa Muhammad ini bukanlah
Berarti dia berkata, berarti Allah berkata bahwa Muhammad itu bukanlah bapa dari seseorang di antara kamu. Dia langsung ngomong begitu. Iya. Kan pertanyaan saya, ya kalau memang perkataan Allah, kenapa dia berkata begini Muhammad itu? Kok kenapa harus disebutkan ya bahwa dia itu berarti itu bukanlah perkataan Allah? Karena kalau perkataan Allah tidak mungkin dia mengatakan bahwa Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu. Kamu ini siapa? Dan melainkan dia ini siapa? Kan gitu. Makanya aku bertanya, ini perkataan siapa kepada siapa? Biar kita tahu bahwa ini perkataan dari Allah atau tidak gitu. Firman Allah atau tidak gitu. Sebentar, sebelum Ustadz Wafi menjawab, tolong tag Gerindra di bawah. Oten butuh belajar KBBI dan bahasa Indonesia. Tolong tag Gerindra ya. Mudah-mudahan pemerintah punya solusi untuk mengajarkan Oten bahasa Indonesia. Lanjut Ustadz. Iya, yang ditanyakan apa? Ini kan namanya kalam khobar, mengabarkan. Allah sedang mengabarkan, ya Allah mengabarkan kepada umat melalui lisan malaikat Jibril yang Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad ini bukan ayah, bukan, tapi beliau itu adalah utusan Allah dan pemungkas para nabi. Begitu loh. Yang dipermasalahkan apanya di sini? Nah, gini bang, masalahnya gini, kalau memang ini dari Allah, ya berarti ini bukan dia ngomong sama Muhammad, tetapi dia ngomong sama orang lain, ya. Tetapi kenapa di sini dia kenapa di sini yang dikatakan kepada Muhammad? Kalau memang ini perkataan Allah, mana mungkin dia bunyinya gini, Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, ya. Berarti ini seakan-akan dia ngomong sama orang lain. Malah tadi abang mengatakan sama Muhammad, gimana sih? Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan. Berarti ini kamu mengatakan bahwa bukan kepada orang lain lalu kepada Muhammad, mana bisa? Iya, oke. Sebelum ke Ustadz Wafi ya, tolong tag di bawah Prabowo Save Oten butuh KBBI. Tolong ya, sama-sama ya, kasihan ya. Lanjut Ustadz. Kenapa yang harus saya jawab? Itu sudah jelas loh, KBBI sudah jelas, Indonesianya sudah jelas. Ini yang nggak jelas kamu, Bejir. Bejir. Gini bang ya, maksudnya pertanyaan saya ya, sebenarnya di sini Allah itu berkata atau siapa yang berkata, terus kepada siapa dia berkata itu, soalnya nggak nyambung. Kalau memang nggak jelas kamu Bejir. dengar dulu, kalau memang perkataan Allah, dia pasti mengatakan Muhammad itu bukanlah bapak dari antara seorang dari kalian. Artinya dia ngomong kepada orang lain. Kok masa dia ngomong sama Muhammad terus dia Ustadz bantuin lah Ustadz, kasihan loh dia Ustadz. Masa gara-gara bahasa Indonesia dia masuk neraka? Bantuin lah Ustadz. Saya sudah menjelaskan tadi Uni, itu namanya kalam khobar, kalam mengabarkan. Allah menuliskan surat, anggaplah seperti menuliskan surat itu ngasih kabar nih. Untuk disampaikan, Allah nitipkan surat itu ke malaikat Jibril, saya gampangannya gitu ya. Sama malaikat Jibril diungkapkan ke Nabi Muhammad, suruh ngomong gini nih, kata Allah, suruh ngomong gini. Apa isinya? Maka Muhammad aba ahadimir rijalikum, bahwa Muhammad bukan ayah dari kalian semua, wahai para sahabat. Karena saat itu kan para sahabat saksinya dan orang-orang kafir di saat itu. Gitu loh. Apanya lagi yang ditanyakan? Apalagi Julius? Maksudnya gini Pak Ustadz, nggak nyambung, ya nggak nyambung. Harusnya dia ngomong sama orang lain, bukan kepada Muhammad. Masa maksudnya gini Ustaz, dia pengen Al-Quran itu jangan ke Nabi Muhammad diturunkan, karena kan Al-Quran itu bicara tentang Nabi Muhammad. Maunya dia gini Bejir, diam dulu Bejir. Maksudnya dia ini Ustaz, karena ayat ini bicara tentang Nabi Muhammad, dia pengennya disampaikan ke orang lain gitu Ustaz. Gitu Ustaz. Oh, kalau ngatur Allah ini kalimatnya. Ya Allah, Oten butuh KBBI. Tolong tag di bawah ya, Oten butuh KBBI ya.
Ya, Gini jadi Julius, udah diam dulu, diam dulu. Muslim Kena aja. diam, Julius Muslim aja diam. baca itu ayatnya nggak nyambung. Julius, Muslim diam coba dulu. baca ayatnya nggak nyambung. Al-Hajab 40 nyambung Aduh. isi. Al-Hajab lagi, Al-Hajab lagi. Emang otak ini karena faktor berkulup nggak sih otaknya ketutupan dempul? Apa karena kalian berkulup ya jadi otaknya kayak gitu? Mimpi apa tadi malam saya? Gak tahu Ustad. Kenapa Ustad kalau kita masuk komali nonton nandar pasiennya gini semua ya? Tak tahu tuh. Kayaknya nih. Oke, mau diskusi ya sama saya. Ayo. Diskusi sama dia katanya. Ayo. Set nantangin. Aduh. Agak Enggak. lain. Abang emangnya bisa baca Bible? Aku bisa. Bisa. Baca Yunaninya, Ibraninya bisa. Yunani, ya Ibrani nggak bisa, tapi bahasa Indonesianya bisa. Oke. Berarti kita akan diskusi terjemahan ya? Kita di sini mengangkat tema siapa percaya kepada Allah yang benar. Mau nggak biar orang tahu Allah siapa yang benar, ilah siapa yang benar, oke? Ilah apa Allah? Beda ini. Ya Allah yang benar itu siapa? Mau nggak, Pak Ustadz? Ya terserah. Monggo, coba kamu terangkan 3 menit aja tentang Allah kamu, coba. Oke, baik ya. Pakai data tapi ya. Iya, nanti aku tunjukin data-datanya. Gimana mau nunjukin kamu open cam aja udah bisa? Wah, memang gitu juga, gimana sih? Gimana mau nunjukinnya? Kan kamu buka kamera aja gak bisa. Pengikut kamu itu lebih banyak muridnya Mi Gacoan daripada follower kamu. Benar Pak Ustadz ya. Jadi gimana? Kalau nggak bisa ya aku turun, soalnya memang betul nggak bisa nyalain kamera benar. Iya, gimana cara nunjukin datanya kalau saya minta data nanti? Padahal saya mau nunjukin bahwa di dunia ini tidak ada Allah yang menciptakan dunia ini, hanyalah Allah. Orang Israel di luar itu Allah berhala, Pak Ustadz. Saya mau tunjukin data semua. Jadi ada yang ngaku-ngaku Allah yang menciptakan langit dan Coba bumi itu. Mas Julius ke room Kristen dulu, minta follower di sana. Nanti kalau sudah nyampe 1000 baru kesini lagi biar bisa dibuka camnya, karena percuma kan diskusi gak bisa nunjukin data. Oke, iya benar Pak Ustadz. Oke Pak Ustadz benar. Oke. Saya turun dulu Pak Ustadz, soalnya nggak bisa nyalain kamera. Ya, siap. Sudah turun dia Uni. Astagfirullah. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.